Oke, jadi di sini kami dari kelompok 4 kelas manajemen operasi jasa akan menjelaskan materi chapter 6 yang berjudul Service Quality. Di sini saya mau menjelaskan materi Defining Service Quality. Jadi kualitas layanan itu dinilai saat layanan sedang diberikan, yang mana setiap interaksi dengan pelanggan ini disebut moment of truth, yaitu momen yang bisa bikin pelanggan puas atau malah kecewa. Kualitas layanan ditentukan dari perbandingan antara harapan dari pelanggan dengan kenyataan yang mereka terima. Kalau hasilnya melebihi harapan dari pelanggan, kualitas dianggap sangat baik. Kalau sesuai harapan, kualitas dianggap memuaskan, dan kalau di bawah harapan, kualitas itu dianggap buruk oleh para pelanggan. Selanjutnya ada dimensi dari service quality atau kualitas layanan. Jadi ada 5 dimensi utama. Yang pertama, reliability atau keandalan. Ini kemampuan penyedia jasa dalam memberikan layanan dengan benar, konsisten, dan tepat waktu. Yang kedua, responsiveness, yang dimana kesediaan membantu pelanggan dengan cepat. Kan pelanggan banyak yang tidak suka kalau menunggu lama tanpa alasan jelas. Yang ketiga, ada assurance atau jaminan. Ini pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan karyawan dalam menumbuhkan rasa percaya dan aman ke para pelanggannya. Yang keempat, ada empati, perhatian personal ke pelanggan, yang dimana karyawan ini memahami kebutuhan dari para pelanggan secara individu. Dan yang terakhir ada tangibles, yaitu artinya tampilan fasilitas, peralatan karyawannya, dan lingkungan fisik. Materi selanjutnya ada gaps in service quality. Jadi kualitas layanan sering bermasalah karena adanya gap atau kesenjangan. Ada 5 jenis gap. Yang pertama ada market research gap. Ini perbedaan antara harapan pelanggan dan pemahaman manajemen tentang harapan tersebut, yang mana penyebabnya biasanya kurang riset atau komunikasi. Gap kedua ada design gap. Manajemen sudah tahu harapan pelanggan tapi gagal menerjemahkannya ke standar layanan. Gap ketiga ada conformance gap, yang dimana standarnya sudah ada tapi pelaksanaannya tidak sesuai, yaitu karyawan yang tidak menjalankannya dengan baik. Gap keempat ada communication gap, perbedaan antara layanan yang diberikan dengan yang dijanjikan lewat iklan atau komunikasi. Gap yang terakhir ada customer satisfaction gap, perbedaan antara harapan pelanggan dan layanan yang mereka rasakan. Ini merupakan gap utama yang menentukan puas atau tidaknya suatu pelanggan. Materi selanjutnya measuring service quality. Nah, untuk mengukur kualitas layanan ini sulit karena banyak faktor yang sifatnya tidak terlihat atau intangible, seperti perasaan dan pengalaman. Karena nggak seperti produk fisik yang bisa diukur secara jelas, karena kan bentuknya itu udah ada, produknya itu ada langsung. Namun pengukuran tetap penting untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, menemukan kekurangan layanan, dan membandingkan dengan kompetitor. Materi selanjutnya ada ServQual. Jadi ini adalah metode untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi yang saya jelaskan tadi. Cara kerjanya, pelanggan diminta menilai harapan dan kenyataan. Penilaian menggunakan skala, biasanya skala Likert gitu, antara skala 1 sampai 5 gitu. Lalu dihitung selisihnya atau gapnya. Hasilnya kalau gapnya itu kecil, layanan bagus, dan kalau gap besar, ada masalah yang perlu diperbaiki. Fungsi dari ServQual ini mengukur kepuasan pelanggan secara sistematis dan mengetahui bagian mana dari layanan yang perlu diperbaiki, serta membandingkan kualitas layanan dengan kompetitor. Baik, selanjutnya kita akan membahas quality service by design. Nah, konsep quality service by design itu menekankan bahwa kualitas layanan tidak bisa hanya diperiksa di akhir, tetapi juga harus dirancang sejak awal dalam sistem pelayanan. Artinya, kualitas dalam perusahaan sudah harus ditanam dalam setiap elemen layanan sejak tahap desain, bukan diperbaiki setelah terjadi kesalahan. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan memperhatikan seluruh komponen dalam service package, yaitu mulai dari fasilitas mendukung, barang yang digunakan, sistem informasi, hingga interaksi langsung maupun tidak langsung dengan pelanggan. Nah, sebagai contoh pada hotel budget, kualitas itu tidak hanya dilihat dari hasil akhir seperti kamar bersih, tetapi juga bagaimana sistem dirancang. Fasilitas dibuat tahan lama dan mudah dirawat, perlengkapan dipilih yang praktis dan efisien, serta informasi digunakan untuk mempercepat proses check-in.
Selain itu, standar kerja karyawan dibuat seragam agar hasil layanan konsisten dan interaksi dengan pelanggan juga diperhatikan agar tetap memberikan pengalaman yang nyaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang Taguchi Methods. Metode Taguchi berfokus pada konsep robust design, yaitu bagaimana merancang produk atau layanan agar tetap berfungsi dengan baik meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Intinya, kualitas dilihat dari kemampuan suatu sistem untuk tetap stabil dan konsisten meskipun ada variasi atau gangguan. Dalam konteks layanan, konsep ini berarti perusahaan harus merancang proses yang tidak mudah terganggu oleh faktor eksternal. Misalnya, dalam contoh hotel, penggunaan sistem otomatis untuk memberitahu staf kebersihan saat kamar kosong membantu mengatur pekerjaan lebih merata sepanjang hari, sehingga menghindari penumpukan kerja yang bisa menurunkan kualitas layanan. Selain itu, Taguchi juga memperkenalkan konsep bahwa kerugian kualitas tidak hanya terjadi pada saat layanan benar-benar gagal, tetapi juga ketika hasilnya menyimpang dari standar yang diharapkan. Meskipun masih dalam batas toleransi, artinya semakin jauh dari target, semakin besar kerugian kualitas yang terjadi. Dengan pendekatan ini, perusahaan didorong untuk menjaga konsistensi sedekat mungkin dengan standar terbaik, bukan sekedar cukup atau memenuhi batas. Baik, selanjutnya kita akan membahas Pokayoke. Pokayoke adalah sistem pencegahan kesalahan dengan cara merancang sistem yang membuat kesalahan sulit atau bahkan tidak mungkin terjadi. Ide dasarnya sendiri adalah bahwa kesalahan sering terjadi bukan karena karyawan tidak kompeten, tetapi karena gangguan, kelalaian, atau sistem yang kurang mendukung. Dalam layanan, Pokayoke ini bisa berubah alat, prosedur, atau desain yang membantu memastikan proses berjalan dengan benar. Contohnya seperti checklist, sistem otomatis, atau alat bantu yang membantu karyawan agar tidak melewatkan langkah penting. Bahkan hal sederhana seperti alat takar yang konsisten di restoran juga termasuk bentuk Pokayoke karena membantu menjaga kualitas layanan. Menariknya, kesalahan dalam layanan tidak hanya berasal dari penyedia jasa, tetapi juga dari pelanggan. Oleh karena itu, Pokayoke bisa juga dirancang untuk membantu pelanggan, misalnya dengan memberikan instruksi yang jelas, sistem yang mudah digunakan, atau desain yang mengarahkan perilaku pelanggan agar tidak melakukan kesalahan. Secara keseluruhan, Pokayoke berperan sebagai strategi pencegahan yang membuat kualitas layanan lebih stabil tanpa harus bergantung pada inspeksi atau pengawasan yang berlebihan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Quality Function Deployment. Quality Function Deployment atau QFD adalah proses terstruktur untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam karakteristik desain teknis dalam sebuah layanan. Instrumen utama dalam QFD adalah House of Quality atau rumah kualitas, yaitu sebuah matriks yang menghubungkan ekspektasi pelanggan dari apa yang diinginkan dengan elemen desain layanan atau bagaimana cara menyediakannya. Nah, dari komponen utamanya itu sendiri ada mencakup atap atau kolerasi antara elemen, tubuh, kekuatan hubungan kebutuhan desain, selanjutnya ada cerobong, bobot kepentingan, dan basement atau skor tertimbang serta peringkat tingkat kesulitan perbaikan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan kualitas diakui sebagai persyaratan dasar pelanggan yang harus dimasukkan sejak awal dalam desain proses pengiriman layanan. Selanjutnya adalah walkthrough audit atau WTA. Walkthrough audit adalah survei yang berfokus pada pelanggan untuk mengevaluasi sistem pengiriman layanan secara sistematis dari awal hingga akhir pengalaman pelanggan. Fungsinya adalah berbeda dengan survei kepuasan pelanggan yang biasa yang bersifat umum. WTA sangat mendetail dan menelusuri seluruh proses, misalnya dari area parkir, saat disambut, dipesan, hingga pembayaran untuk menemukan item perbaikan yang konkret. Nah, keuntungan sendiri itu dapat memungkinkan manajemen mengevaluasi pengalaman dari perspektif pelanggan yang seringkali menyadari hal-hal detail yang terlewatkan oleh karyawan atau manajer. Selanjutnya adalah designing a walkthrough audit atau langkah-langkah dalam merancang walkthrough audit itu sendiri. Nah, untuk flowchart sendiri membuat diagram alir interaksi pelanggan dengan sistem layanan sebagai dasar audit. Selanjutnya adalah pernyataan deklaratif, di mana pernyataan audit harus disusun dalam kalimat deklaratif, misalnya tanda arah memberikan informasi lokasi pameran yang jelas, daripada kalimat tanya. Selanjutnya adalah skala Likert, di mana menggunakan skala 5 poin, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju untuk mengukur persepsi. Nah, selanjutnya adalah pemberian, di mana metode paling efektif adalah memberikannya secara langsung segera setelah pengalaman layanan berakhir. Selanjutnya adalah the walkthrough audit as a diagnostic instrument. WTA digunakan sebagai alat diagnostik untuk mengevaluasi celah persepsi atau gap antara pelanggan, manajer, dan juga karyawan. Pelanggan biasanya lebih sensitif terhadap perubahan fisik yang halus, seperti cat yang mengelupas atau karpet yang aus, dibandingkan manajer yang melihat fasilitas tersebut tiap hari. Nah, analisis gapnya itu gimana? Jadi dengan memberikan kuesioner yang sama kepada manajer dan karyawan, meminta mereka seolah
menjawab seolah-olah mereka adalah pelanggan. Manajemen dapat mengidentifikasi di mana letak miskonsepsi dalam proses pengiriman layanan. Selanjutnya adalah achieving service quality. Mencapai kualitas layanan adalah tantangan karena layanan bersifat tidak berwujud atau intangible dan diproduksi serta dikonsumsi secara bersamaan. Nggak seperti manufaktur, manajer jasa tidak bisa menempatkan inspektur kualitas di antara karyawan kontak dan pelanggan sebelum layanan diserahkan. Nah, strateginya bagaimana? Jadi kualitas harus dirancang ke dalam sistem atau quality by design dan didukung oleh pemberdayaan karyawan untuk menangani situasi yang tidak rutin tanpa pengawalan langsung. Selanjutnya adalah cost of quality, yaitu biaya kualitas. Fitzsimmons mengadaptasi konsep jurang ke dalam layanan yang mencakup 4 kategori biaya. Yang pertama adalah prevention cost, yaitu biaya pencegahan, yaitu sebuah biaya untuk mencegah kegagalan tidak terjadi. Contohnya adalah pelatihan, rekrutmen yang tepat, dan juga proyek peningkatan kualitas. Nah, investasi di biaya ini adalah investasi yang paling berharga. Selanjutnya adalah detection cost atau biaya deteksi, yaitu biaya untuk memastikan kesesuaian dengan standar. Contohnya adalah inspeksi dan juga kontrol proses. Selanjutnya adalah internal failure cost atau biaya kegagalan internal, yaitu sebuah biaya koreksi sebelum sampai ke pelanggan. Contohnya adalah pengerjaan ulang laporan dan juga mesin mati. Nah, selanjutnya adalah external failure cost, yaitu biaya kegagalan eksternal, di mana biaya akibat kegagalan setelah sampai ke pelanggan. Contohnya adalah penalti, tuntutan hukum, kabar buruk dari mulut ke mulut, hingga hilangnya bisnis di masa depan. Selanjutnya adalah statistical process control SPC atau SPC. SPC menggunakan alat statistik untuk memantau apakah sebuah proses tetap terkendali atau mengalami degradasi. Nah, ada control charts di dalam SPC ini, yaitu sebuah tabel visual yang memplot nilai rata-rata indikator kinerja dari waktu ke waktu. Nah, batas kendalinya itu terdiri dari upper control limit atau UCL dan lower control limit atau LCL. Jika data jatuh di luar batas ini, proses dianggap out of control dan butuh investigasi akar masalah. Nah, jenis grafiknya adalah ada dua, yaitu pertama ada X-chart and R-chart, yaitu digunakan untuk variabel kontinu seperti waktu respons ambulans atau berat. Selanjutnya adalah P-chart, digunakan untuk data atribut atau discrete seperti persentase kesalahan atau cacat. Nah, risiko dari keputusannya itu mencakup kesalahan tipe 1 seperti menganggap proses salah padahal benar, dan kesalahan tipe 2 yaitu risiko konsumen menganggap proses benar padahal salah. Selanjutnya adalah unconditional service guarantee atau garansi layanan tanpa syarat. Nah, dalam bisnis barang, garansi itu hal biasa, tapi di bisnis jasa, garansi ini adalah senjata strategi yang luar biasa. Fitzsimmons menjelaskan bahwa garansi yang baik harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama ada unconditional, yaitu tanpa syarat yang ribet atau tersembunyi. Yang kedua ada easy to understand, yaitu mudah dipengerti oleh pelanggan maupun karyawan. Yang ketiga ada meaningful, yaitu memberikan ganti rugi yang sepadan dengan kerugian pelanggan. Yang keempat ada easy to invoke, artinya proses klaimnya tidak berbelit-belit. Yang kelima ada easy to collect, yaitu kompensasinya cepat diberikan. Dengan memberikan garansi tanpa syarat, perusahaan dipaksa untuk benar-benar fokus pada kualitas. Karena setiap kesalahan akan berdampak langsung pada kerugian finansial perusahaan. Namun sehebat apapun sistem kita, kegagalan layanan pasti pernah terjadi. Disinilah pentingnya service recovery atau pemulihan layanan. Nah, ini adalah cara perusahaan merespons kegagalan tersebut. Menariknya, pemulihan yang sangat baik itu justru bisa membuat pelanggan jauh lebih loyal daripada jika tidak ada masalah sama sekali. Ada 4 pendekatan dalam melakukan service recovery. Yang pertama, case by case. Itu menangani masalah satu persatu secara individual. Ini murah, tapi rawan tidak adil karena kompensasi itu bisa berbeda-beda. Yang kedua ada systematic response, itu menggunakan protokol yang sudah terstandarisasi. Jadi kalau ada masalah A, solusinya pasti B, kayak gitu. Yang selanjutnya ada 3, yaitu early intervention, yaitu mengatasi masalah sebelum pelanggan sempat komplain. Misalnya pelayanan melihat makanan tamu lama keluarnya, ia langsung proaktif meminta maaf dan memberikan hidangan pembuka gratis. Yang keempat dan terakhir ada substitute service, yaitu memberikan layanan pengganti saat layanan utama gagal. Misalnya memberikan tiket penerbangan maskapai lain saat penerbangan kita batal. Berikutnya adalah complaint handling policy atau kebijakan penanganan keluhan. Banyak perusahaan yang takut kalau pelanggannya itu komplain atau memberikan keluhnya. Padahal pelanggan yang komplain itu adalah konsultan gratis buat kita. Nah, kebijakan penanganan keluhan yang baik itu haruslah proaktif. Perusahaan harus mempermudah pelanggan untuk menyampaikan keluhannya, entah lewat hotline, application, atau social media. Jadi kalau proses komplain itu aja susah, pelanggan tidak akan komplain, tapi mereka akan langsung pindah ke pesaing dan menceritakan keburukan perusahaan kita ke orang lain.
Lalu bagaimanakah sebuah perusahaan bisa terus meningkatkan kualitasnya? Nah, Fitzsimmons di dalam buku membagi stages in quality development ke dalam 4 tahap evolution. Yaitu yang pertama ada inspection, yaitu adalah tahap yang paling dasar di mana kualitas cuma diukur dengan mengecek kesalahan di akhir, yaitu bersifat reaktif. Yang kedua ada statistical process control, yaitu perusahaan mulai menggunakan data statistik untuk memantau proses secara berkala. Yang ketiga ada quality training, yaitu fokus bergeser ke sumber daya manusianya. Perusahaan melatih karyawan agar memiliki pola pikir quality assurance. Yang keempat dan terakhir ada quality by design, yaitu tahap tertinggi pada tahap ini. Kualitas tidak lagi sekedar dicek, namun juga sudah ditanamkan atau didesain sejak awal sistem layanan itu dibuat. Nah, sebagai penutup, mari kita lihat implementasi nyata di konsep-konsep tadi lewat service benchmark di Bronson Methodist Hospital. Nah, rumah sakit ini adalah pemenang Malcolm Baldrige National Quality Award. Mereka sukses merombak desain pelayanannya dengan konsep quality by design. Alih-alih hanya berfokus pada tindakan medis, mereka mendesain rumah sakit untuk kenyamanan pasien. Contohnya, mereka membuat semua kamar rawat inap menjadi kamar private, mendesain ruangan agar mendapat banyak cahaya matahari alami, memasang karya seni, sampai mendesain alur gedung yang mengurangi kebersihan. Nah, apa hasilnya? Tingkat infeksi menurun drastis, pasien lebih cepat sembuh, dan kepuasan pelanggan meroket sangat tinggi. I just had to let you know you're. Oke, lanjut ke case 6.2 yang berjudul The Complaint Letter. Jadi kasus ini itu menceritakan tentang pengalaman buruk seorang pelanggan bernama Dr. William Laughlin saat makan di sebuah restoran bernama The Retreat House on Foliage Pond. Dia datang bersama keluarga untuk merayakan momen spesial, tapi justru mendapatkan pelayanan yang jauh dari harapan. Dari awal datang, sebenarnya suasana restoran ini terlihat menjanjikan, yaitu tempatnya bagus dan tenang, tapi masalah mulai muncul dari pelayanan. Pelayan terlihat tidak profesional, kurang ramah, dan terkesan tidak peduli dengan pelanggan-pelanggannya. Bahkan cara berbicara pelayan juga kurang sopan. Selain itu ada banyak masalah operasional seperti pesanan yang lama datang, pelayanan yang tidak responsif, koordinasi antar staf yang buruk, dan pelayanan terasa tidak terorganisir. Meskipun makanan yang disajikan ini sebenarnya enak dan suasana tempatnya nyaman, pengalaman buruk dari segi pelayanan membuat keseluruhan pengalaman jadi mengecewakan. Akhirnya pelanggan merasa tidak puas dan memutuskan untuk mengirim surat komplain. Di sisi lain, pihak restoran membalas surat tersebut dengan menjelaskan kondisi mereka seperti kekurangan tenaga kerja, masalah staffing, dan lain-lain, meminta maaf dan berusaha memberikan klarifikasi. Namun balasan tersebut cenderung lebih banyak berisi alasan dibanding benar-benar fokus pada perasaan pelanggannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaannya ringkasan keluhan dan pujian dari Dr. Laughlin. Secara garis besar, isi surat dari Dr. Laughlin itu banyak berisi keluhan, tetapi ada juga sedikit pujian. Keluhannya seperti pelayanan buruk dan tidak profesional, kurangnya responsiveness atau daya tanggap dari karyawan, koordinasi staf yang buruk, waktu pelayanan yang lama, dan pengalaman keseluruhan akhirnya mengecewakan. Kalau untuk pujian atau complimentsnya yang diberikan Dr. Laughlin ini, kualitas makanannya itu cukup baik. Meskipun pelayanan buruk, makanan atau rasanya itu disajikan tetap enak. Dan suasana restoran atau atmosfer restoran dinilai menyenangkan bagi Dr. Laughlin dan sebenarnya punya potensi yang memberikan pengalaman yang baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan case nomor 4. Berikut adalah improved response letter dari Gale person yang lebih menekatkan pada empati, tanggung jawab, dan upaya perbaikan layanan. Yang terhormat Dr. Laughlin, terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan untuk menyampaikan pengalaman Anda kepada kami. Kami dengan tulus memohon maaf atas pelayanan yang tidak memuaskan yang Anda alami selama kunjungan Anda di restoran kami. Pengalaman tersebut jelas berada di bawah standar pelayanan yang kami harapkan. Kami sangat menyesalkan adanya keterlambatan dalam pelayanan, kurangnya perhatian dari staf kami, serta sikap yang tidak sesuai dalam melayani Anda dan tamu Anda. Hal tersebut tidak dapat kami terima, dan kami akan bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Saat ini, kami sedang melakukan evaluasi internal terhadap kejadian tersebut. Kami juga akan memperkuat pelatihan staf, meningkatkan pengawasan selama jam sibuk, serta memastikan standar pelayanan diterapkan secara konsisten agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Masukan yang Anda berikan sangat berarti bagi kami dalam memperbaiki kualitas layanan. Sebagai bentuk permohonan maaf, kami
ingin mengundang Anda kembali untuk menikmati pengalaman makan di restoran kami dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang jauh lebih baik sesuai dengan harapan Anda. Sekali lagi, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya yang Anda alami, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Hormat kami, Gail Pearson. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 dari kasus ini, yang itu kritik the letter of Gail Pearson in reply to Dr. Laughlin. What are the strengths and weaknesses of the letter? Jadi maksudnya dari pertanyaan ini adalah mereka bertanya apa kekuatan dan kelemahan dari surat ini. Pertama-tama kita perlu tahu dulu keluhan dan pujian dari surat Dr. Laughlin. Mana dari keluhan itu komplain itu sendiri yaitu ada keterlambatan layanan di mana harus menunggu 15 menit untuk memesan minuman dan total 1,5 jam hingga hidangan utama disajikan. Selanjutnya adalah perilaku staf yang tidak sopan, di mana pelayanan bersifat kasar, terus juga asisten pelayan ketus saat menawarkan roti, dan juga pelayan menggunakan panggilan yang dianggap merendahkan istri Dr. Laughlin. Selanjutnya adalah kebijakan pemesanan yang kaku, di mana tidak diperbolehkan memesan makanan pembuka tanpa memesan hingga hidangan utama sekaligus. Selanjutnya adalah kurangnya perhatian, di mana harus terus-menerus meminta isi ulang air dan mentega. Pujiannya sendiri, yaitu ada pertama kualitas makanan, di mana Dr. Laughlin mengakui bahwa makanannya sangat lezat atau excellent, dan suasana dari restoran itu sendiri bahwa menyenangkan atau delightful. Lalu apa saja kritiknya? Kritik dalam surat balasannya itu, pertama dari kekuatan sendiri, mereka merespon dengan mengakui rasa kecewa pelanggan dan menyatakan penyesalan secara langsung, memberikan konteks dan juga memberikan konteks tentang tantangan operasional, masalah tenaga kerja lokal dan ketidakhadiran staf tanpa pemberitahuan. Untuk kelemahannya sendiri, surat tersebut lebih banyak berisi alasan atau excuses daripada permintaan maaf yang tulus. Gail menyalahkan kondisi ekonomi lokal dan staf yang tidak kompeten. Selanjutnya adalah menyalahkan pelanggan, di mana secara implisit menyalahkan Dr. Laughlin karena tidak berbicara saat kejadian, yang dianggapnya lebih membantu bagi manajemen. Selanjutnya adalah sikap merendahkan tentang harga. Mereka menyatakan bahwa harga mereka sangat murah dibandingkan tempat lain, yang justru terkesan sombong dan tidak relevan dengan masalah kualitas layanan yang dikeluhkan. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan case nomor 4. What further action should Gail Pearson take in view of this incident? Jadi ada dua tipe jawaban. Yang pertama itu tindakan jangka pendek, yang kedua itu tindakan jangka menengah. Nah, yang pertama yang jangka pendek, sebagai seorang manajer, langkah pertama dan paling mendesak yang harus dilakukan Gail Pearson adalah melakukan service recovery atau pemulihan layanan secara langsung kepada pelanggan yang dirugikan. Gail tidak boleh hanya merespons lewat surat formal yang kaku atau melempar kesalahan ke pihak lain. Ia harus menghubungi pelanggan tersebut secara personal, mendengarkan keluhannya dengan penuh empati, dan menyampaikan permohonan maaf yang tulus. Mengacu pada konsep unconditional service guarantee yang kita bahas sebelumnya, Gail harus menawarkan kompensasi yang meaningful atau sepadan dengan kekecewaan pelanggan, serta memastikan proses klaim kompensasi tersebut sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Jadi ini bertujuan untuk bukan sekedar mengganti kerugian finansial, tetapi juga mengembalikan kepercayaan pelanggan agar mereka tidak beralih ke kompetitor. Nah, pindah ke tindakan jangka menengah, yaitu langkah kedua. Itu setelah pelanggan ditangani, Gail Pearson harus fokus ke dalam internal perusahaan. Ia perlu melakukan investigasi menyeluruh untuk mencari akar masalah dari insiden tersebut. Mengapa sistem layanan bisa gagal? Apakah ada prosedur operasi standar atau SOP yang dilanggar? Atau apakah ada staf di lapangan kekurangan informasi? Nah, dalam konsep stages in quality development, penyelesaian masalah tidak boleh berhenti pada tahap inspeksi atau mencari siapa karyawan yang salah. Gail harus melihat insiden ini sebagai kegagalan sistem. Ia perlu mengumpulkan tim yang terlibat saat kejadian untuk mengevaluasi alur kerja, sehingga masalah yang sama tidak terulang lagi di masa depan dengan pelanggan yang lain-lainnya.